Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pelaut, jumpa lagi bersama channel Cerita Pelaut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana jati diri seorang pelaut terhadap atau pandangan masyarakat terhadap jati diri pelaut. Nah, di sini saya akan berbincang-bincang dengan teman saya sesama pelaut. Jadi bagaimana masyarakat itu memandang kita, apakah bagus atau tidak dengan kerjaan pelaut ya. Karena kita tahu masyarakat awam itu menyangka pelaut itu punya kebiasaan buruk, yang pokoknya ya istilahnya dicap jelek lah oleh masyarakat awam. Nah, jadi di video kali ini saya akan coba berbincang-bincang dengan kawan saya bahwa stigma tersebut itu salah, bahwa pelaut itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Oke, bagaimanakah percakapan selanjutnya? Oke, kita mulai saja. Oke, ini teman saya udah di depan saya, udah siap-siap dengan jawabannya. Sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, mungkin sekitar 5 pertanyaan yang akan saya ajukan. Jadi saya coba dengan pertanyaan pertama ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada pertanyaan, ini mewakili masyarakat pada umumnya. Bagaimana itu cara pandang mereka tentang pelaut yang suka dicap jelek oleh masyarakat awam. Jadi pertanyaannya begini. Apakah benar pelaut itu suka mabok, suka judi, suka main cewek, dan pokoknya yang berhubungan dengan jelek lah, itu pasti pelaut. Dan katanya rata-rata semuanya begitu. Apakah yang diperkirakan masyarakat itu benar dengan perbuatan tersebut? Silakan dijawab. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan coba menjawab dari pertanyaan rekan saya. Yang mana pertanyaan tadi, pandangan miring masyarakat tentang pelaut, ya, seperti pelaut itu lebih identik dengan mabuk, judi, dan main perempuan. Oke, di dalam agama yang namanya mabuk, judi, dan main perempuan itu salah satu dosa yang sangat besar. Kalau untuk pekerjaan itu tidak hanya seorang pelaut, ya, mungkin ya kerja di darat pun, ya, hal-hal seperti itu tergantung dengan orang masing-masing, ya kan? Nah, karena banyak pendapat masyarakat tentang pelaut seperti itu, ya. Tapi tidak semua yang dikatakan masyarakat tentang miring pelaut seperti itu. Baik juga pelaut-pelaut yang tidak pekerjaan seperti tadi itu, ya kan? Tergantung dengan individunya masing-masing. Dan untuk pekerjaan tersebut yang seperti mabuk, judi, dan main perempuan tidak hanya di darat, tidak hanya di laut, mungkin di darat pun ada pekerjaan seperti itu. Tapi kebanyakan image masyarakat banyak ditujukan kepada pelaut. Jadi intinya tergantung dari individunya masing-masing. Itu aja. Oke, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Mudah-mudahan masyarakat awam di sana bisa memahami dengan jawaban yang tadi teman saya utarakan. Karena ya tadi itu semua pelaut tidak seperti yang dibayangkan, tapi banyak juga pelaut-pelaut yang positif seperti melakukan ibadah, melakukan puasa, dan kerjaan-kerjaan yang baik yang lainnya. Pokoknya jangan sampai ada stigma-stigma yang jelek lagi. Jadi tolong ya, untuk masyarakat lebih dipahami lagi bahwa tidak semua pelaut berbuat kesalahan atau berbuat keburukan. Pokoknya ya, kalau sekarang sih pasti kebanyakan yang baik-baik ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya, yaitu masih seputar pelaut juga. Jadi ada yang orang bilang pelaut dulu dan pelaut sekarang itu apa bedanya? Karena katanya ada yang bilang pelaut dulu begini-begini, pelaut sekarang begitu. Tapi tolong dijelaskan bagaimana perbedaan pelaut dulu dengan pelaut sekarang. Oke. Oke, saya akan coba menjawab tadi pertanyaan, yang mana pertanyaannya apa sih
perbedaan antara pelaut lama dan pelaut baru. Oke. Perbedaannya mungkin lebih condong kepada sistem teknologi navigasi atau bangunan kapal yang ada. Ya contoh, kalau pelaut dulu ya contoh kapalnya seperti kapal kayu ya, dia hanya mengandalkan angin dan kompas ya. Tapi kalau untuk pelaut sekarang lebih condong ke teknologi lebih canggih, seperti kapal sudah mulai ada kapal besi, dari sistem navigasinya juga bagus, seperti ada AIS, ada radar, ada echo sounder dan lain sebagainya lah. Jadi lebih ditekankan untuk pelaut lama dan pelaut baru tuh pada bidang teknologi bangunan kapal dan sistem kenavigasian alat-alat yang ada di dalam kapal itu sendiri, baik maupun alat-alat yang ada di atas dek atau di dek, dan ada juga ya alat yang permesinan kapal yang lebih canggih dibanding kapal-kapal zaman dahulu. Mungkin seperti itu jawaban saya. Oke, demikianlah jawaban dari pertanyaan bagaimana perbedaan pelaut yang dulu dengan pelaut sekarang ya. Jadi kesimpulannya berarti pelaut dulu itu cuman dari teknologi saja. Jadi pelaut dulu mungkin teknologinya masih manual seperti pembacaan bintang menggunakan kompas dan lain-lain. Pelaut sekarang karena dia udah digital menggunakan satelit dan banyak teknologi terbaru lainnya. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini cukup krusial dalam arti ini menyangkut ke keluarga, yaitu pertanyaannya seperti ini. Pesan untuk istri di rumah bagi pelaut yang sudah berkeluarga. Coba bagaimana penjelasannya agar istri pelaut itu mengerti bahwa kerjaan suaminya di kapal itu mulia untuk keluarganya. Pesan untuk istri pelaut. Jadi pesan untuk istri pelaut bahwa seorang istri pelaut itu harus mempunyai challenge yang lebih dibanding istri suami yang kerja di darat. Karena apa? Seorang istri itu merupakan seorang ibu. Seperti hadis Rasulullah, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah guru pertama bagi anaknya. Jadi menjadi seorang istri pelaut harus mempunyai sifat sabar yang lebih tinggi dibanding dengan istri-istri seorang suami yang bekerja di darat. Karena apa? Dia pada saat tinggal belayar oleh suaminya, dia sudah menjadi seorang ibu sekaligus seorang bapak untuk anak-anaknya pada saat suami belayar. Nah, jadi dia mempunyai challenge atau tantangan lebih dibanding istri-istri pekerja di darat. Dan saya tegaskan untuk istri-istri para pelaut ya, tetap harus berkomunikasi pada suaminya agar terus berkomunikasi, terus berkelanjutan. Karena zaman sekarang sudah canggih ya, sudah ada video call, sudah ada handphone dan lain sebagainya. Jadi semangat untuk istri para pelaut ya, terus komunikasi, jaga komunikasi pada suami dan tetap menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya dan sekaligus sebagai ibu dan bapak bagi rumah tangganya pada saat seorang suami sedang berlayar. Itu aja. Baik, tadi jawabannya cukup bagus ya, yaitu tentang pesan bagi istri pelaut yang standby di rumah menunggu dengan setia suaminya bekerja di laut. Karena kerjaan pelaut itu kerjaan mulia juga, sama dengan kerjaan lain, cuman karena namanya saja pelaut. Jadi untuk istri-istri tolong sering komunikasi dengan suaminya, karena sekarang ya tadi udah dibilang tadi teknologi canggih, udah ada komunikasi tidak seperti yang dulu. Sekarang ada HP, dan pasti juga kita kalau yang belayar itu pasti dia pas melintasi pulau ada sinyal, tolonglah langsung komunikasi dengan orang rumah. Ataupun sebaliknya, istri juga tetap standby di rumah dengan selalu berdoa agar suami selalu diberikan jalan yang lurus, jangan sampai terjadi apa-apa dan semuanya lancar sampai pulang bertemu dengan keluarga kembali. Oke,
Pertanyaan berikutnya yaitu tentang bagaimana pandangan masyarakat tentang kerjaan sebagai pelaut. Jadi ada sebagian masyarakat cukup tanya, gimana sih kerjaan di kapal itu? Bagaimana sih kerjaan jadi pelaut itu? Bagaimana pandangan bagaimana masyarakat itu tentang pelaut tersebut? Oke, silakan. Pandangan masyarakat tentang pelaut banyak stigma masyarakat tentang pelaut itu banyak miring ya, seperti pelaut itu doyan istilah kata mabuk, judi, dan main perempuan. Saya tekankan jangan pernah menganggap buruk stigma buruk terhadap pelaut. Ya, jadi ya untuk masyarakat saya sarankan ya jangan terlalu memandang stigma buruk terhadap pelaut. Karena tergantung pada pribadi seseorang itu, pada pribadinya seorang itu sendiri. Karena banyak juga pelaut-pelaut yang tidak mengerjakan hal-hal seperti itu. Dan satu lagi yang jadi tekankan saya, yang saya tekankan bahwa apa? Seorang pelaut itu banyak juga yang dia bekerja ibadah karena Allah untuk menafkahi anak istrinya dengan jalur dia berlayar. Jadi untuk masyarakat saya harapkan jangan terlalu memandang stigma buruk terhadap pelaut. Karena apa? Karena tergantung pada pribadinya masing-masing. Karena banyak juga pelaut yang tidak mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Seperti itu jawaban saya kira-kira. Baik, tadi sudah dijawab oleh teman saya tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaut. Jadi tidak semua pelaut itu berkelakuan buruk, masih banyak yang berbuat atau berkelakuan baik. Pokoknya mungkin saya pribadi sebagai pelaut banyak yang positifnya daripada yang negatifnya. Jadi kalau berbandingan 1:10, mungkin 8 yang baik, mungkin 2 itu yang buruknya. Jadi menurut saya itu pelaut lebih baik daripada kerjaan-kerjaan yang lain, lebih mulia karena lebih semua terkontrol dan macam-macamnya. Oke, pertanyaan terakhir tentang kondisi atau stigma masyarakat terhadap pelaut, yaitu pesan untuk masyarakat atau pesan untuk mungkin orang tua yang akan membimbing atau menyekolahkan anaknya ke pelayaran, atau akan ada teman-teman yang akan belayar di kapal. Bagaimanakah pesannya untuk masyarakat supaya menjadi pelaut yang baik, tidak dicap jelek oleh masyarakat? Oke, silakan. Pesan untuk masyarakat tentang pelaut. Yang pertama, bagi masyarakat yang ingin ada saudaranya atau anak-anaknya untuk menjadi pelaut, silakan. Karena apa? Pelaut pekerjaan yang mulia, sama-sama seperti pekerja di darat. Pekerjaan yang mulia, menafkahi, dia berlayar, menafkahi anak istrinya dari jalur dia sebagai pelaut. Yang kedua, sudah mungkin menurut saya stigma masyarakat tentang pelaut yang jelek itu mungkin sekarang sudah tidak ada lah, ya kan? Hanya sebagian kecil aja lah. Karena apa? Saya pribadi mengalami bahwa justru kalau saya pribadi dengan saya di laut, saya lebih tenang menjalankan ibadah dan pekerjaan lainnya lah. Terus seperti sholat 5 waktu, selalu berjamaah, sholat Jumat, malah justru lebih fokus di kapal dibanding saya di rumah. Jadi bagi masyarakat yang ingin, ada saudara yang ingin menjadi pelaut, silahkan. Karena dibuka banyak sekolah-sekolah pelayaran yang ada di seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke, silahkan. Yang ketiga yang saya tekankan bahwa mau seorang pelaut mau kerja di laut kah atau bekerja di darat, itu semua sama, pekerjaan yang mulia. Ya, pekerjaan yang mulia yang mana kita niatkan sebagai ibadah. Dan yang saya tekankan, mau seorang pelaut atau kerja di darat,
saya mengutip daripada firman Allah, yaitu ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kalian berada, baik di darat ataupun di laut. Kalau sudah menekankan dari firman Allah, sudah meresap dalam hati akan ayat-ayat tersebut, maka tidak akan ada lagi keburukan-keburukan atau stigma masyarakat tentang kejelekan dari seorang pelaut. Baik, itu saja yang kira-kira bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya, atas semua pertanyaan yang saya berikan, atas semua juga jawaban yang diberikan. Semoga jawaban-jawaban itu menginspirasi atau mengilhami atau sedikitnya memberi wawasan bagi masyarakat awam, terutama bagaimana stigma tentang pelaut. Yang notabene dulu tuh pelaut tuh dicapnya jelek terus, dengan yang tadi kita sebutkan, seperti mabuk, judi, main cewek, pokoknya semua yang buruk itu pasti pelaut yang kenanya. Jadi sekarang itu udah berubah, zaman sudah berubah, sudah terbalik. Justru sekarang tuh pelaut mungkin menurut saya itu lebih mulia daripada yang orang darat, menurut saya. Tapi mungkin itu tergantung lagi ke pribadi masing-masing bagaimana tentang pelaut itu. Tapi menurut saya sebagai pelaut yang sudah melalang melintang di dunia laut udah lama juga, jadi saya tahu bahwa pelaut itu sebenarnya kok sekarang berubah lebih bagus, lebih safety, peraturan lebih bagus, dan juga semuanya lebih terkoordinir. Dan juga sebagai pelaut lebih tenang menjalankan kerjaannya, karena semua sudah terjamin oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh perusahaan dan internasional. Dan juga tadi pesan terakhir yang untuk masyarakat, seandainya ada kawan, teman, saudara, anak yang akan kerja di kapal atau jadi pelaut, silakan saja, karena sekarang banyak bertebaran sekolah-sekolah pelayaran, mulai dari negeri atau swasta. Tinggal masuk saja, tidak usah khawatir, karena sekarang saya jamin pelaut sekarang beda dengan pelaut-pelaut yang dulu. Mudah-mudahan mereka istiqomah dengan kerjaannya, ya, walaupun sebagai pelaut. Oke, mungkin demikianlah bincang-bincang kita bersama teman saya, yaitu seputar pelaut di channel Cerita Pelaut. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat, terutama bagi kita sebagai pelaut dan juga bagi masyarakat pada umumnya yang menonton channel ini. Jadi kesimpulannya, stigma pelaut bukan buruk, tapi stigma pelaut itu mulia, karena kerjaan semua tidak ada yang buruk. Oke, demikianlah. Jangan lupa selalu waspada dalam kerjaan, jangan lupa selalu kenakan alat keselamatan. Salam Pelaut Indonesia.